Ya, sejarah akan soalnya. membahas laga akbar klasik bertajuk El Clasico yang baru selesai dini hari tadi Pak Budi ya. Langsung aja Pak Bud, pertanyaan yang pertama dari gua, apa yang terjadi dengan Real Madrid? Sudah lama gue tuh nggak dengar Madrid itu dibantai Barcelona, walaupun mungkin 2 tahun lalu ya Pak Budi ya, tahun 2022, dengan skor yang sama kan, 0-4 juga. Ya, yang pertama sih sebenarnya bisa prihatin, bisa bahagia ya sebenarnya. Kalau melihat dari sisi kedua sisi sih ya. Yang pasti prihatin Real buat fans Real Madrid dan bahagia buat fansnya Barcelona. Apa yang terjadi dengan Real Madrid? Sebenarnya yang terjadi dengan Real Madrid nggak ada apa-apa gitu. Kalau dari secara keseluruhan ya. Paling nggak kalau kita ngelihat di babak pertama aja, di babak pertama sebenarnya fine-fine aja gitu. Dan barulah ketika gol pertama dan gol kedua dari Barcelona yang dicetak oleh Robert Lewandowski, semuanya seolah berubah. Dan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti sudah mengakui itu, bahwa mereka sebenarnya sedang memiliki momentum yang luar biasa gitu. Terusan dari babak pertama. Jadi terusan dari performa babak pertama, kemudian babak awal-awal babak kedua, Ancelotti mengakui bahwa dia, babak pasukannya sedang memiliki momentum yang luar biasa. Dan semuanya hancur dengan dua gol cepat yang dicetak oleh Robert Lewandowski ya. Satu melalui tendangan, placingnya luar biasa, presisinya sangat tinggi, dan itu menunjukkan bahwa Louis memang striker yang sangat-sangat tajam lah ya, walaupun usianya sudah nggak muda lagi. Dan yang satunya lagi adalah ketepatan posisi ketika menerima umpan gitu. Jadi headingnya juga sangat luar biasa. Jadi balik lagi apa yang terjadi dengan Real Madrid. Kalau kalau secara umum ya, ini memang kalau gua ngelihatnya sih kecerdikan dari Hansi Flick ya, pelatihnya Barcelona gitu. Karena sebenarnya nothing wrong with Carlo Ancelotti gitu. Nggak ada sesuatu yang strategis Ancelotti yang sepertinya salah gitu. Jadi ini adalah kecerdikan dari seorang Flick. Dan kalau sahabat bola.com melihat penampilan Real Madrid ketika di Liga Champions melawan Borussia Dortmund, Hansi Flick sepertinya kalau saya menduga sudah mempelajari itu, karena komposisi back four-nya Real Madrid memang nggak berubah ya. Ketika sama persis dengan ketika menghadapi Borussia Dortmund tengah pekan lalu ya di Liga Champions. Nah, saat itu Real Kecuali kiper Madrid Pak Budi ya. kebobolan, kecuali kiper lah ya, kiper gitu. Kalau kiper kan sebenarnya kalau backnya tangguh juga nggak masalah sebenarnya. Jadi back four-nya itu kan back four-nya sama ya. Jadi uh, tipikal kebobolan ketika Real Madrid kan kebobolan dulu ya, 2 gol ya di babak pertama ketika menghadapi Dortmund sebelum mereka menghajar 5 gol lah ya, membalas dengan 5 gol. Jadi tipikal 2 gol yang dicetak oleh Dortmund itu sama persis dengan, bukan sama ya, mirip dengan apa yang terjadi dengan kapasitas ketika Real Madrid menghadapi Barcelona tadi malam gitu. Jadi Kalau kalau benar, kalau saya bisa merasakan sih apa yang. kalau kita lihat kan lini belakang Real Madrid ini punya masalah dini hari tadi. Gue sempat ngelihat pernyataan dari Steve McManaman di acara TV di luar. Dia bilang lini belakang Madrid seperti anak kecil mainnya. Terlepas dari cederanya Thibaut Courtois dan digantikan sama Lunin. Ya, Pak Budi setuju nggak dengan penampilan lini belakang Madrid? ya, tanpa tiba Courtois memang uh, kekuatan ini belakang memang menjadi persoalan ya. Tapi menurut gue sih, kalau menurut gue dengan back four yang sama persis itu sebenarnya sudah sebuah kesalahan. Setuju sih dengan McManaman, karena kita misalnya ngelihat gol keduanya Lewandowski atau kalau gol pertama Lewandowski itu murni ya, karena Casado pinter banget membelah lini pertahanan antara Rudiger sama Militao. Yang kedua juga sama, serangan balik yang luar biasa dari Barcelona membuat semuanya kocar-kacir gitu. Dan saya pikir kalau dalam teori sepak bola, seharusnya bola-bola seperti itu dihadang dulu oleh orang pertama di zona pertahanan, yaitu biasanya gelandang bertahan. Dan itu lolos yang membuat bola itu bisa meluncur banget ke kepalanya Lewandowski dan jatuh di antara dua back tengah Real Madrid, yang berbuah sundulan yang bisa menusuk ke pojok ke kiri gawang Real Madrid. Artinya
McManaman saya setuju, tapi kayaknya kasar banget deh kalau anak kecil ya, kayak anak kecil gitu. Dia mantan pemain Tapi memang juga kan. seperti itu ya, permainannya seperti itu. Mantan pemain Real Madrid kan. Dan saya pikir kalau kalau memang Real Madrid bermain lebih konsisten lagi ya, yang tadi si Ancelotti bilang bahwa kita lagi mempunyai momentum, seharusnya nggak seperti itu. Jadi eh, kalau secara ya balik lagi ya, secara umum tidak ada yang nggak ada yang masalah berarti dengan strategi Ancelotti, tapi memang mereka tidak sanggup memanfaatkan. Karena apa? Kalau kita ngelihat langsung ya, kita ngelihat langsung kalau di Indonesia di siaran televisi ya, itu uh, beberapa peluang emas luar biasa di babak pertama seharusnya berbuah gol ya. Jadi walaupun ada satu gol tapi di offset ya, Mbappe offsetnya hanya karena lengannya lebih maju dikit pundaknya gitu. Tapi peluang dari Vinicius Junior, kemudian Mbappe sendiri, kemudian di babak kedua di awal-awal babak kedua juga ada Mbappe. Itu sepertinya uh, menjadi mimpi buruk bagi lini depan. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi ke pertandingan sebelumnya, ketika mereka bisa mencetak 5 gol di babak di apa namanya setelah kebobolan 2 gol dari Borussia Dortmund, ini nggak terjadi lagi gitu, nggak bisa terjadi dengan Barcelona gitu. Jadi ketajaman Mbappe tiba-tiba hilang, Vinicius Junior yang ada satu momen yang sepertinya dia terlalu egois gitu kan. Ya. Nah, itu yang membuat apa ya, Real Madrid akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sementara Barcelona sudah apa ya, sudah firm gitu, sudah fix cara bermainnya dan saya pikir apa namanya Hansi Flick tahu benar dan satu lagi lah, uh, Inaki Peña luar biasa. Jadi kiper kiper dari Barcelona ini saya pikir untuk berhadapan di laga sekelas El Clasico kemudian menahan sepakan Nah, orang-orang seperti Mbappe, ini kemudian yang Vinicius menarik ini Pak Junior, Budi. itu Pak Budi luar tadi biasa sih Luka Modric. yang menarik ini Pak Budi. Tadi Pak Budi bilang laga sekelas El Clasico. Artinya kan El Clasico ini merupakan laga yang sebenarnya nggak boleh dianggap remeh lah, ya kan? Dari kedua belah kubu ya, terutama dari pelatih. Nah, yang menarik, Ancelotti kan baru aja ngeluarin pernyataan kalau terakhir kali dia dibantai Barcelona itu dia meraih gelar juara La Liga dan Liga Champions. Artinya ini menurut menurut saya sih ini kayak seperti apa ya? Seperti dia sedikit meremehkan laga melawan Barcelona. Pak Budi ngelihat pernyataan dari Ancelotti ini kayak gimana nih? Itu cyber sih kalau menurut gue. Tapi yang pasti kan, kalau yang pasti kan itu memang future kayak gitu ya. Tapi saya pikir kalau gue pikir ya kalah 4-0 uh, di kandang sendiri di awal musim lagi. Kemudian rekornya berhenti setelah 42 pertandingan ya, nggak terkalahkan. Kemudian ini mimpi buruk melawan rookie lah dalam tanda kutip ya. Rookie sekelas Hansi Flick gitu. Jadi boleh saja Carleto bicara seperti itu ya Ancelotti. Tapi kalau melihat sepak terjangnya yang sekarang ini bisa jadi ya. Ancelotti akan menabuk tuh apa ya istilahnya ya. Hanya mencapai angan-angannya aja, angan-angan kosong gitu. Karena kalau dia tidak segera memperbaiki kualitas permainan anak-anak asuhnya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh Barcelona akan menjadi trademark buat lawan-lawannya untuk menghentikan laju Kylian Mbappe, Vinicius Junior, kemudian Valverde, yang Jude Bellingham yang kelihatan sangat uh, bingung gitu ya, sangat bingung ketika berhadapan dengan lini lini apa ya, lini tengah dan lini buntu dari Barcelona. Iya, Oke Kak. lah, Nah, apa namanya beberapa kali bisa nembus ya Mbappe Junior, Jude Bellingham dan segala macam. Tapi ketika ada di zona area 16 meter, beberapa kali mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Dan sialnya, serangan balik Barcelona sangat tajam. Beruntung hanya 4 gol aja sih. Beruntung ya hanya 4 gol aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya Barcelona mungkin tanda kutip kejam, bisa jadi apa namanya rekor-rekor zaman dulu ketika kebobolan 6 gol kalau itu bisa jadi ya maaf ketika Pak, kalah potong 5 dikit Pak gol Budi. gitu Kalau bisa jadi Pak akan Budi terulang. ngelihat Ancelotti tadi malam itu memang strateginya yang memang dia seakan apa buruk atau memang nggak beruntung karena badai cedera atau kayak gimana? Karena kalau
pendapat saya kan eh, di La Liga itu kan Real Madrid Barcelona itu bukan cuma soal gelar sih. Kalau gelar kan mungkin di pertandingan ini kalah, di next matchnya bisa menang gitu kan. Kayak tadi ucapan Ancelotti tadi. Tapi kan di La Liga ini ada namanya El Clasico yang menurut saya ini nggak boleh diremehin nih di laga El Clasico ini. Bukan berarti di sini dilepas terus di match berikutnya harus menang. Bukan berarti kayak gitu juga. Tapi kan harus gimana, harus maksimal nih di laga El Clasico. Menurut saya kayak gitu sih. Kalau menurut Pak Budi gimana Ancelotti, eh, strategi Ancelotti Ya, nih? pikir tidak ada yang salah dengan strateginya, tapi yang salah itu sebenarnya mentalnya lah, mental pemain Barcelona. Dan saya pikir Mental eh, pemain Real Madrid. kalau mau dibilang salah, kalau kalau mau dibilang salah telak sebenarnya enggak ya. Tapi kalau ada miss sedikit itu kalau saya pikir ada di gelandang bertahan lah. Jadi Kamavinga kemudian apa namanya Kamavinga dan Valverde lah ya. Verde Kamavinga sih ya. terutama yang Hmm. sepertinya dan Aurel Tchouameni ini juga ketika uh, apa namanya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi wajar sih. Dan memasukkan Luka Modric untuk menggantikan Aurel Tchouameni menurut saya juga telat sih Oke, dia oke dengan Pak Luka Budi. Modric karena begitu Luka Modric masuk bagus gitu. Oke, kita tinggalkan tadi Ancelotti yang sebenarnya cyborg ya, terlepas dari dia sebenarnya nggak meremehkan dan nggak ada yang terlalu salah dengan strateginya, hanya masalah mental di pemain Real Madrid. Nah, sekarang kita beralih ke Hansi Flick nih, menarik Pak Budi. Dia seakan membuktikan kelasnya sebagai pelatih kelas dunia ya. Terakhir dia 5 laga selalu menang, termasuk lawan Munchen sebelum lawan Real Madrid. Nah, Pak Budi melihat sosok Hansi Flick ini sebagai seperti apa? Ya, uh, Hansi Flick sangat paham ya dengan Lewandowski gitu ya. Dia berusaha mengubah paradigma Barcelona yang apa ya? Barcelona sempat berubah menjadi klub yang false nine gitu, ya kan? Ketika misalnya zaman kemarin-kemarin itu ada Ansu Fati masih main reguler gitu, sekarang dia main cadangan gitu. Begitu Flick masuk, si nomor 9 menjadi sangat krusial gitu. Nomor 9 itu sangat penting buat Flick dan ini ketika dia bermain di Bayern Munchen gitu kan, kemudian Jerman, dia menunjukkan itu bahwa nomor 9 dan ini sekarang bisa di apa ya? Bisa menjadi kecerdikan buat Flick karena kalau kita lihat sejak awal musim Flick itu punya dua nomor 9 sebenarnya. Ketika Lewandowski main dia nomor 9, ketika Lewandowski keluar maka ada Dani Olmo sama Rafinha yang bisa mengisi posisi si nomor 9. Jadi si nomor 9 ini kan tugasnya sebenarnya tidak hanya mencetak gol ya, tapi dia bisa Ya. menjadi apa pantul kan, bola pantul, kemudian pergerakan tanpa bola, kemudian apa namanya kreasi supaya bisa menjadi penarik back-back lawan sehingga para gelandang ataupun yang second second lainnya itu bisa muncul kemudian bisa membahayakan gawang lawan dan itu sangat terbukti dengan keberadaan Robert Lewandowski gitu dan hebatnya si Flick ini bisa menjaga kualitas fisik dari Lewandowski. Jadi itu yang membuat saya pikir permainan Barcelona walaupun beberapa kali sempat terpleset ya di liga lokal, itu yang membuat apa namanya Barcelona tampil dominan lah. Artinya Saya kelebihan senangnya kelebihan Hansi Flick ini adalah bagaimana dia memaksimalkan peran si nomor 9 ini di lini depan Pak Budi. Ini yang nggak dimiliki sama pelatih sebelumnya kan. betul. Jadi pelatih sebelumnya kan selalu identik sama La Masia yang memang dia sangat individu, kemudian cenderung untuk membebaskan pemain depan ya fast nine tanpa yang ajak gitu. Dan itu memang beberapa tahun yang lalu mungkin sukses lah. Nah sekarang kan ada era baru yang mungkin di kepalanya Flick, wah gue harus kayak gini nih gitu kan. Jadinya dia berusaha untuk menanamkan itu. Jadi dan menurut saya sangat sukses. Dia juga tidak apa ya tidak apa ya tidak tabu untuk memainkan Lamine Yamal berdampingan sama Lewandowski sama Rafinha, kemudian di tengah itu ada apa ada Cascado, di belakang apalagi. Jadi uh, Flick ini seperti sedang meregenerasi sebuah klub raksasa gitu. Jadi kita mengingatkan kembali walaupun nggak mirip dengan Pep Guardiola ya, tapi setidaknya dia bisa memberikan
optimistis nih, optimisme yang sangat tinggi untuk fans Barcelona bahwa the new Barcelona, the new generation of Barcelona itu sedang dia pupuk gitu. Jadi back-backnya Barcelona coba bayangin di Tadi bawah 25 bisa tahun dibilang gitu. era baru Barcelona dimulai sekarang ya Pak Budi. Itu dia sebenarnya pengen ngomong seperti itu gitu. Jadi ini the apa nih ya, the open open era lagi gitu. Jadi open open generation lagi untuk Barcelona dan untuk pecinta Barcelona, Barcelonistas di seluruh dunia pasti paham lah sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Flick ini. Mereka sedang mulai memanen atas apa ya bukan malapetaka sih, kesedihan-kesedihan mereka di masa lalu. Punya pertanyaan terakhir ke Pak Budi soal sosok Jude Bellingham di Real Madrid ini yang sekarang belum pernah cetak gol Pak Budi ya dari 11 laga awal musim di Real Madrid. Ini kontras banget dengan penampilannya di musim lalu yang bisa membawa Real Madrid juara La Liga dan Liga Champions. Nah, ada apa dengan si Jude? Hey Jude ini Pak Budi. Ya ini kayak lagunya siapa ya, Hey Jude itu. Beatles Saya dong. pernah dengar versi Beatles, versinya Westlife saya, Hmm. Hey Jude. Jadi Jude Jude ini bikin terkejut sih ya, bikin terkejut semua orang gitu. Nah, itu Jadi jadi thumbnail aja Pak Budi. kalau di Jude bikin terkejut. bisa kayaknya nih. Jude bikin terkejut, tapi bikin orang terjepit juga gitu kan. Kita lupakan timnas Inggris ya, karena kalau di timnas Inggris oke lah dia masih menjadi sentral, salah satu sentral. Tapi kalau di Real Madrid, ini feeling ya, keberadaan Mbappe udah mengganggu dia gitu. Saya Hmm. pikir udah keberadaan Mbappe sudah mengganggu dia, terutama kreasi-kreasi dia ketika dia membuka bola ataupun mencoba merangsek ke area pertahanan lawan. Jadi kalau bahasanya sekarang, tunggu dulu nih, kalau ke depan, kalau dulu kan si Jude ini kan sering banget ya, sampai penalti lah segala macam. Ya. Sorry, sampai daerah penalti gitu kan. Kemudian tidak hanya mengambil assist untuk tendangan, tidak hanya mengambil tendangan pojok, tapi juga dia berani duel di tengah di area penalti lawan. Nah ini agak berbeda nih dengan sekarang. Jadi ketika ada Vini, ada Mbappe, kemudian ingat ya Real Madrid masih punya Endrick juga gitu. Jadi sepertinya porsi untuk Jude sampai merangsek area 16 meter ya, 19 meter sepertinya berkurang gitu. Dan yang biasanya produktivitasnya luar biasa, tadi malam hanya satu, itu pun tendangan biasa aja gitu. Ya. Nggak sama sekali nggak ada apa ancaman berarti lah. Asisnya juga nggak ada, bukan asis ya, umpan-umpan berbahayanya juga nggak ada. Nah, ada dua kemungkinan memang. Yang pertama adalah kemampuan ataupun motivasi Jude itu mungkin Bellingham ini agak turun ya, karena dia sadar bahwa sekarang dia bukan bukan pusat perhatian karena sudah ada Mbappe, Vini dan kemudian ada Valverde, ada Endrick dan segala macam. Yang kedua adalah lagi-lagi kejadian Flick ketika tahu bahwa uh, seluruh pemain Real Madrid itu berbahaya. Jadi tidak hanya Jude Bellingham doang, tidak ada Mbappe, tidak hanya Vini gitu, tidak hanya Valverde. Tapi seluruh pemain Barcelona itu berbahaya. Makanya dia menggunakan sistem yang sangat ketat. Operasi Jude Bellingham akhirnya sangat terbatas. Jadi saya pikir emang ini PR buat Carlo Ancelotti ya untuk menemukan bagaimana Jude Bellingham bisa kembali ke performa aslinya. Kemudian yang paling penting sih biasanya kalau udah seperti ini adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dulu gitu. Karena kalau kita sebagai pemain bola ya uh, musim lalu rising star gitu sangat menjadi andalan gitu. Kemudian sekarang ada pemain bintang datang, otomatis dia harus berbagi. Nah itu tuh menata mental seperti itu yang Ya mungkin mungkin sederhana, tapi kalau menurut saya kalau udah di level klub sekelas Real Madrid nggak bisa gitu. ya bisa benar juga sih Pak Budi soal motivasi tadi Pak Budi sampaikan. Karena si Jude ini di usia hampir di usia 22 tahun ya, 21 tahun itu udah meraih segalanya kecuali di level timnas ya. Liga Champion, La Liga gitu kan. Ya bisa jadi pemain-pemain seperti ini kan motivasinya biasanya turun di musim berikutnya. Dan ini menjadi PR besar juga bagi Ancelotti apabila dia ingin memadukan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Ada question Iya,
quote menarik juga sih Pak Budi. Baru saya baca tadi ketika Ancelotti ditanya nih, khawatir nggak dengan Jude Bellingham yang sampai sekarang belum cetak gol kan? Dia bilang, ya saya nggak khawatir karena ada Bape sebenarnya yang udah mulai padu dengan total sekitar 7 gol Pak Budi ya. 7 atau 8 gol. Nah, artinya kan Ya, ya, saya menangkap eh, Ancelotti ini tidak bergantung dengan Jude Bellingham doang sebenarnya. Dia dia punya pemain baru Mbappe yang menurut dia bisa bisa lebih lebih bagus dibanding Jude Bellingham. Gimana Pak Budi? ya, emang kan lebih tegasnya sebenarnya kalau bahasa bahasa prokomnya ya, gue udah punya Mbappe sama Vini nih sekarang gitu. Jadi yang notabene emang murni ya, murni apa namanya, murni sebagai bomber gitu. Ya. Ya, kan, Vini walaupun dari sayap tapi dia juga goal getter juga. Mbappe apalagi karena dia memakai nomor 9 dan ya dia emang posisinya pasti nomor 9, nomor 9 juga gitu. Nah, Bellingham ini tadi itu balik lagi ke fakta bahwa musim lalu dia memang oke lah ya di La Liga emang sangat luar biasa kan. Jadi mencetak berapa? 19 gol ya. Uh, dan menjadi seorang gelandang yang sangat produktif itu nggak mudah loh ya. Hmm. Musim lalu gitu. Dan itu sudah dibuktikan. Nah, masalah bukan masalah ya. Kondisinya musim lalu adalah dia adalah superstar sendiri nih. Dia rising star sendiri di Real Madrid. Gak ada orang lain yang memang diharapkan oleh Madridistas yang di Bernabeu atau di seluruh dunia bisa menjadi kunci permainan. Nah, sekarang tidak. Sekarang nggak bisa. Jadi kalau prediksiku sih Jude Bellingham yang musim ini akan produktivitasnya akan turun. Nah, kalau harapan saya Jude Bellingham ini bisa membuat perannya seperti Modric gitu. Membagi peran aja, membagi bola aja. Jadi ketika bola udah ada di tangan dia, yang ada di kepala dia bukannya mencetak gol, tapi bagaimana dia membuat bahaya lini pertahanan lawan, kemudian silahkan Mbappe atau Vini atau Endrick atau siapapun itu mengeksekusi itu. Jadi dan itu dibutuhkan sebuah mentalitas dan jiwa yang sangat besar sih ya, karena memang karena gini beberapa tahun lalu kan aku ke Real Madrid gitu kan. Ngobrol lah ya, di Bernabeu ngobrol, kemudian di fasilitas latihan mereka ngobrol sama Roberto Carlos juga. Carlos pernah bilang gini, menjadi pemain di Real Madrid itu eh, jangan memimpikan selalu menjadi bintang gitu, karena bintang itu akan redup Karena ketika bintang ada awan di bawahnya muncul dan setiap orang. musim di Real Madrid Pak Budi ya. Betul, karena bintang itu akan redup kalau ada awan. Nah, awannya itu kalau buat Roberto Carlos adalah orang-orang baru yang masuk gitu, Oh, oke. luar, baik dari luar ya, ataupun dari Real Madrid yang muda gitu, dari Kalistanya gitu kan. Kalau di zamannya Zidane kan Zidane senang banget tuh ngambil dari Real Madrid Kalista, apa namanya ya, tim juniornya gitu untuk naik kelas ke ini. Dan ini juga sama. Dan semoga sih bukan sindrom itu ya yang sekarang lagi dirasakan oleh Jude Bellingham gitu. Dan saya sih harapannya Jude Bellingham segera Keluar. kembali tampil Oh, oke. kirain keluar dari Real Kalau Madrid gak? kalau keluar berarti harus ke Manchester United dong ya. Kayak gitu kan harapanmu gitu kan Mas Ico ya. Kenapa harus Manchester United? Harapanmu gitu kan gitu. Karena kasihan Manchester United di tengahnya nggak ada siapa-siapa. Oke, Orang oke, tua oke. semua gitu. Ya, Cuman ya, ya. Garnacho doang gitu. Jadi itu sih apa Ya, namanya apa yang terjadi dengan Jude Bellingham, dan ya sebagai penonton dan penikmat sepak bola kita harus berharap ya, berdoa Ancelotti segera menemukan cara bagaimana Bellingham bisa bersinar lagi, bisa membawa eh, Real Madrid menang-menang dan menang lagi, dan tentu saja harapan lainnya bisa produktif sih dalam menjebol apa namanya gawang musuh seperti musim lalu gitu. oke. Terima kasih Pak Budi atas analisisnya, atas pencerahan dari hasil pertandingan El Clasico dini hari tadi. Kita masih punya waktu 1 menit sebelum selesai. Sobat Bola.com, terima kasih sudah menyaksikan Bola Break bersama saya dan Pak Nur Fahmi Budi. Sampai ketemu di episode berikutnya, Bola Break berikutnya. Tonton terus dan baca terus Bola.com dan juga Bola.net. Terima kasih. Makasih.